Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 2 SD Negeri 4 Karangjaladri, Kabupaten Pangandaran. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Baru pertama kali mungkin bertemu, dan pertemuan pertama ini langsung jarak jauh ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Tetap semangat anak-anakku semua kelas 2 ini, meskipun belajar secara jarak jauh ya. Nah, ini bab yang ke-7, semester yang kedua, kita akan mempelajari tentang apa? Tentang keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh nabi yang keberapa ya? Aduh, ada yang tahu nadomnya? Nadom 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ya, tuh Nabi Soleh ya. Nanti kita jelaskan kisahnya, kisah Nabi Soleh alaihissalam, keteladanan Nabi Soleh alaihissalam, kemudian tentang rajin menuntut ilmu dan juga berani bertanya. Nah, ini kisah Nabi Soleh ya, yang pertama ya. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaumnya yang namanya kaum Samud. Ya, kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Tinggalnya kaum Samud ini di mana? Di sebuah daerah yang bernama Al-Ahqaf. Ya, jadi daerahnya namina Al-Ahqaf. Mun urang mah namina Buni Ayu, namina Karangjaladri, namina Bontos. Nah, ieu mah namina teh daerahna Al-Ahqaf kaum Samud mah. Nah, kaum Samud ini ciri-cirinya adalah tubuhnya tinggi, besar, dan kekar. Kalau kita bayangkan ya, mirip-mirip binaragawan, terang tuh binaragawan, unsuk seueur ototna eta tah gitunya. Ieu mah tinggi, besar, dan kekar. Nah, mereka juga kaum Samud ini ahli di bidang pertanian, bertani ya, dan juga peternakan. Mun di dieu mah peternakan teh ngurus domba, ngurus hayam, ngurus naon deui, ngurus bebek dan lain sebagainya. Pertanian mereka sangat maju dan hasilnya melimpah. Mereka itu kaum Samud maksudnya. Orang-orang kaum Samud ini juga pandai memahat, mahatnya ngadamel naon tah, memahat kayu, patung dan lain sebagainya. Mereka membuat rumah di tebing-tebing gunung, ngadamel bumi dina naon? Di tebing hanapeun gunung. Mereka pandai mengukir batu-batu gunung dengan indah. Batu-batu gunung diukir dengan indah, bahasa Inggrisnya dengan beautiful. Akan tetapi sayangnya kaum Samud ini tidak pernah bersyukur. Mereka kebanyakan kufur kemudian dengan cara menyembah berhala, menyembah patung kaum Samud deh. Nah, maka Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyadarkan kaum Samud ini. Ya, datanglah diutus Nabi Soleh untuk menyadarkan kaum Samud supaya tobat henteu nyembah naon, nyembah berhala. Akan tetapi mereka kaum Samud menolak dan menentang. Tapi Nabi Soleh tidak pernah berputus asa. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Kaum Samud meminta bukti kebenaran, minta bukti kepada Nabi Soleh. Mana nih kebenaran yang kamu ingin buktikan, wahai Nabi Soleh, gitu, wahai Soleh alaihissalam. Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Soleh untuk memukul batu besar. Nabi Soleh disuruh oleh Allah untuk memukul batu besar. Maka dipukullah sebuah batu besar hingga akhirnya terbelah. Tiba-tiba dari batu tersebut muncullah seekor unta betina, onta bikang keluar. Nah, Nabi Soleh alaihissalam melarang kepada siapapun untuk mengganggu unta tersebut.
Jangan diganggu unta tersebut. Itu salah satu mukjizat Nabi Shalih alaihi salam. Nah, tetap saja kaum Samud ini tidak percaya. Mereka tetap mengganggu, diganggu tah naon teh unta betina, dan kemudian membunuh unta betina yang keluar dari batu itu di paehan. Nah, Nabi Shalih alaihi salam pun merasa sedih atas perbuatan kaumnya. Beliau menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah. Ya Allah, silakan kalau begitu kita mungkin pasrah kepada Allah. Maka Allah merintahkan Nabi Shalih dan kaumnya agar yang beriman untuk berpindah ke Palestina. Setelah itu Nabi Shalih beserta kaumnya yang beriman anu turut ya ke Nabi Shalih pindah kemana? Ke Palestina. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara petir, suara geledek, guludug, petir, diikuti dengan gempa bumi. Gempa bumi teh naonnya lini muncul bahasa orang. Semua kaum Samud yang membangkang mati tertimpa bangunan rumah mereka. Itulah azab, siksa bagi kaum yang mendustakan Allah dan tidak mendengarkan dakwah dari Nabi Shalih alaihi salam. Yang ditenggelamkan oleh gempa bumi dan apa tadi? Petir ya. Nah, itu cerita Nabi Shalih alaihi salam. Nah, ketika kalian mendengarkan kisah tadi, apa yang kamu ketahui dari cerita di atas? Nah, tadi ya, cerita di atas yang sudah Bapak ceritakan. Sifat-sifat apa yang bisa kita ikuti dari Nabi Shalih? Nah, diantaranya adalah satu, Nabi Shalih alaihi salam adalah seorang nabi yang pemberani. Berani mendakwahkan ajaran Allah, mengajak kebenaran kepada kaum apa tadi? Kaum Samud. Meskipun kaum Samud menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Shalih. Tapi Nabi Shalih tidak pernah berputus asa. Demi menegakkan kebenaran, Nabi Shalih berani untuk melakukannya tadi. Berani menegakkan kebenaran adalah sifat yang terpuji. Jadi kita harus berani loh menegakkan kebenaran. Misalnya ada teman yang mengganggu, akan memukul teman yang lain, kita berikan penjelasannya, nging gitu. Nah, gitu, seperti itu ya. Atau mengajak sholat, ayo orang netepan. Nah, ini salah satu ciri kita pemberani dalam berdakwah, gitu ya. Jangan takut untuk mengingatkan teman yang berbuat kesalahan. Misalnya aya rencangan mengajakan maling jamu, misalnya urang maling jamu yuk kan itu langsung teu kenging awon maling jamu teh perbuatan yang durhaka, nggak boleh ya, gitu kan, seperti itu. Kita harus berani untuk menolak, kemudian memberitahu bahwa itu adalah salah. Itu ya tentang Nabi Shalih alaihi salam. Selanjutnya di sini Bapak akan bacakan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, diikuti ya. Tolabul ilmi, ayo. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya tolabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Ternyata menuntut ilmu itu kewajiban. Ini ada hadisnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ternyata menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan. Cara menuntut ilmu bagaimana? Ya belajar. Belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar melalui YouTube, belajar melalui video ini, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, dimanapun, saat kapanpun, tolabul ilmi faridatun, kewajiban bagi setiap muslim adalah diantaranya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan ketika kita dilahirkan sampai meninggal dunia, sampai akhir hayat, dari bayi hingga akhir hayat. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan sampai jadi guru pun harus tetap belajar. Kenapa? Belajar itu membuat orang memiliki pengetahuan.
Dan pengetahuan itu ketika diberikan bukannya berkurang, malah semakin bertambah menjadi pintar dan lain sebagainya. Selanjutnya adik-adik lihat, nah ini ada dua gambar ya. Silakan bisa membuat cerita katanya ya, menggambarkan peristiwa apa nih gambar yang ini ya. Peristiwa apa gambar yang ini? Ayo ceritakan ya di bukunya. Ini gambar apa nih? Kira-kira nih. Caranya begini. Gambar ini menceritakan atau memperlihatkan apa gitu ya. Atau ditanyalah oleh bapak ibunya. Ini gambar apa, Dek? Kira-kira seperti itu ya. Ceritakan. Nah, ini gambar apa? Yang ini gambar di mana, bagaimana, sedang apa. Oke? Gitu. Nah, kemudian kalau ada yang tidak paham, kurang paham, bagusnya anak-anakku bertanya. Karena menurut peribahasa mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Di sini ada surah An-Nahl ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan upami ayat tengah artos, wajib bertanya pada siapa? Pada orang tua, pada guru, pada teman yang kira-kira mampu. Kita harus berani untuk bertanya gitu kan. Ya, karena malu bertanya sesat di jalan. Siapa yang malu bertanya sesuatu, maka ia tidak akan mendapatkan pengetahuan. Sekarang Bapak menjelaskan nih, meskipun melalui video, tidak paham, boleh bertanya. Pada Bapak bertanya, pada teman di sampingnya, pada ayah, pada ibu, pada guru, dan lain sebagainya. Oke? Tapi bagusnya minta izin dulu kalau mau bertanya. Pak, saya mau bertanya, gitu kan. Bu, saya mau bertanya. Itu ya. Itu tadi cerita tentang Nabi Shalih alaihi salam dan juga tentang kewajiban menuntut ilmu, serta kita harus tidak malu untuk bertanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.